Oke, sahabat kicau maniaku semuanya di seluruh Nusantara. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit tentang silangan murai batu yang saya tekuni selama ini. Karena di samping anis merah penangkaran yang di alam, yaitu hasil kebun, yang ini adalah hasil dari penangkaran yang saya tekuni sekitar 8 tahun lalu. Sampai sekarang saya tetap menangkar murai batu. Nah, dari pengalaman saya yang pernah saya sampaikan sebelumnya tentang silangan yang secara tidak sengaja saya silang kali silang, akhirnya saya memiliki 5 kandang. Nah, inilah kandang satu yaitu silangan dari F3 semi import dengan betina semi import juga, yang menghasilkan ekor 22 cm. Dan yang ini adalah kandang 2. Ini kita bisa melihat karakter dari F3. F3 yang ada terah Borneo dan semi import, kita bisa melihat di sini ekornya yang sekitar 20 cm dan gaya tarungnya yang membusungkan dada dan macul-macul serta sujud-sujud ketika bertemu dengan lawan. Nah, itulah karakter dari F3 yang telah Borneo, Medan, dan semi import. Nah, kemudian di sini juga saya punya yang silangan dari Nias, yaitu kandang 3. Di sini ada darah Nias, Medan, dan semi import. Karena kita bisa melihat dari ekor yang 21, gaya dari murai batu terah 3 silangan semuanya ada di sini. Nah, kemudian nih yang kandang 4 adalah F4 yang ekor pendek, dan saya silangkan dengan betina F3 Bordan. Kemudian yang kandang 5 ini adalah hasil silangan dari kandang 2 dan kandang 3 saya gabungkan tetapi belum produksi. Nah, dari silangan 4 karakter murai batu yaitu terah Medan, Borneo, Nias, dan semi import, di sini kadang-kadang anakannya tidak sama. Kadang-kadang saya mendapatkan blorok meskipun tidak terlalu ekstrim tetapi sudah cukup membanggakan. Begitu juga dengan betina, kadang-kadang bisa berwarna dada putih dan ada juga yang blorok. Nah, di sini saya silangkan lagi tetapi ini belum produksi karena saya baru silangkan sekitar 2 bulan yang lalu. Ini masih tahap penjodohan ataupun tahap pengenalan dengan betina. Semoga cepat menghasilkan produksi karena saya penasaran dengan next generasinya. Nah, di sini saya akan perlihatkan hasil dari ataupun trotolan hasil silangan, yaitu dari kandang 1. Ini adalah contoh dari anakan kandang 1 yang berbadan besar dan mempunyai ekor yang cukup serta volume yang keras serta gaya tarung yang ada beberapa warisan dari terah Borneo yang mempunyai motif ekor tebal serta panjang dari terah semi import dan murai batu Medan. Nah, ini adalah contoh dari kandang 2 yang ada bloroknya. Ini adalah silangan dari Bordan F3 dengan betina semi import juga, yaitu
F3 semi import dengan volume yang keras dan bodi besar juga. Kemudian yang kandang 3 ini silangan dari Borneo, Medan, dan Nias yang disebut dengan Bordan Nias. Ini adalah salah satu dari anakan kandang 3, yaitu F3 Bordan Nias dengan betina semi import yang juga ada darah Niasnya. Kita bisa melihat di sini cuma ekornya tidak terlalu panjang, tetapi gaya tarungnya mantap. Nah, kemudian yang ini adalah yang kandang nomor 4. Kita bisa melihat di sini ini sekitar umur 4 bulan setengah. Sudah kelihatan gaya tarungnya, macul-macul, membusungkan dada. Walaupun volumenya belum kelihatan, tetapi burung ini sudah kelihatan mental dan gaya tarungnya jos. Ini baru berumur 4,5 bulan. Ini adalah F4 indukannya, dan saya mengambil betinanya F3 Bordan. Nah, perlu saya jelaskan di sini, dari semua anakan tidak sama tentunya, karena ini adalah silangan. Ada beberapa yang memang terahnya dominan turun ke generasi berikutnya, tetapi juga ada yang beberapa yang tidak sama seperti yang terlihat di video ini, karena ini adalah silangan. Jadi tentu saja untuk kualitas kita harus memilih memang benar-benar, kalau murai trotloan itu fighter, tetapi sebagian besar gaya tarung dan volumenya masuk. Nah, di sini sering ada pertanyaan tentang murai batu F3 ngembung ataupun F4 ngembung. Nah, karena di sini saya menyilangkan dari beberapa terah, karena murai batu seri F tidak selalu dari terah Bordan ataupun dari terah Borneo. Kita bisa menyilangkan dari Medan dengan Nias, kemudian anakannya menjadi balak, serta Borneo dengan Medan, anakannya Bordan, yaitu F1, dan balak juga bisa disebut dengan F1. Jadi kalau ngembung non ngembung itu sebagian besar yang Bordan ataupun yang terah Borneo. Maka dari F1, F2 sampai F3 biasanya masih ada yang ngembung, tapi sedikit tidaknya murai tersebut sudah bisa memperlihatkan karakternya masing-masing. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini, untuk mencetak murai batu seri F membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena di sini saya menyilangkan secara tidak sengaja sebelumnya, ketika belum ada marak lomba seperti sekarang. Saya memang suka dengan ternak burung ataupun melestarikan burung, karena dulu saya mendapatkan juga secara tidak sengaja, karena tidak paham dengan murai batu. Saya hanya sekedar menernak, kemudian masukkan ke kandang tanpa tahu bahwa murai tersebut asalnya dari mana. Dan sekarang hasilnya sudah kelihatan. Dari tahun 2018 sudah banyak yang konser, dan beberapa juga pesanan
saya dari satu pulau ke pulau yang lain, tetapi kendala pasca pandemi agak susah karena jasa pengiriman burung sangat diperketat, karantina yang sulit, sehingga saya tidak bisa mengirimkan keluar pulau. Nah, di sini juga saya infokan ataupun sampaikan kepada teman-teman bahwa saya menernak murai batu tidak terlalu banyak. Saya hanya punya 5 kandang dan itu juga saya akan pertahankan, tidak akan menambah lagi karena di sini saya hanya ingin menjaga kualitas ataupun mutu dari murai batu yang saya silangkan dari terah yang saya tekuni selama ini. Nah, mohon maaf untuk teman-teman yang berada di luar pulau yang pernah ngechat ataupun menginbox lewat messenger ataupun WA. Mohon maaf karena untuk sementara saya tidak bisa mengirimkan terkait dengan situasi yang seperti saat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, demikian sahabat Kicau Mania, karena di sini saya hanya ingin berbagi, dan ini ada beberapa contoh dari murai batu saya yang koncer. Ada beberapa yang lebih dari 40 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sekitar 70% dari terah ternakan saya pernah koncer di lat beran ataupun di kap, hanya sebatas menjalankan hobi dan pelestarian di bidang konservasi. Kita jaga yang di alam dan pelestarian lewat penangkaran konservasi. Oke, terima kasih sahabat semuanya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.